Berikutnya setelah dari Bapak Irandi akan dilanjutkan oleh Ibu Elaine Magdalena menyampaikan materi pertemuan ketiga dengan subtema Yesus sahabat bagi mereka yang menderita. Kepada Ibu dipersilahkan. Terima kasih Bapak Ibu, Saudara-saudari. Kita semua sekarang memasuki pertemuan BKSN minggu yang ketiga. Karena saya memang bukan ahli kitab suci, saya mau mencoba untuk merenungkan dan membagikan apa yang saya renungkan dengan bantuan gagasan yang sudah dibuat oleh Romo Purnomo di dalam buku panduan BKSN tahun ini. Baik Bapak Ibu, biasanya saya memulai renungan saya itu dengan suatu cerita yang terkait dengan topik yang sedang kita bicarakan. Bapak Ibu, Saudara-saudari, Romo, Suster, 5 tahun yang lalu, mama saya itu mengalami sakit jantung yang parah, mengalami gagal jantung, sehingga paru-parunya itu penuh air dan untuk bernapas dia harus dibantu dengan ventilator. Pada waktu itu dokter mengatakan, kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, berdoa saja. 2 minggu di dalam ruangan ICU, saya menemani mama di rumah sakit. Saya betul-betul membutuhkan banyak sekali pertolongan teman-teman dalam hal doa. Suatu hari ketika mama bersedia untuk dibaptis, saya kemudian dibantu oleh seorang teman untuk menghubungi Romo dan menjemput Romo itu masuk ke ruangan ICU dan membaptis mama saya. Puji Tuhan, setelah dibaptis mama saya itu kondisinya berangsur-angsur membaik, pulih, dan sehat hingga saat ini. Saya sangat bersyukur bahwa lewat perhatian teman-teman, doa mereka, saya merasakan dan mengalami kehadiran Yesus yang mendampingi keluarga kami ketika keluarga kami terpuruk dan mengalami masalah dan penderitaan. Tema kita pada BKSN minggu ini adalah Yesus sahabat bagi yang menderita. Di dalam pertemuan minggu ketiga ini kita akan berbicara mengenai perumpamaan dari Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37 mengenai orang Samaria yang murah hati. Berbicara mengenai perikop ini, kita perlu menempatkannya di dalam teologi Injil Lukas, ya, bahwa Allah itu menolong dan memperhatikan orang-orang yang menderita. Di dalam Lukas, kita bisa lihat bagaimana pemungut cukai, orang berdosa, itu datang kepada Yesus untuk mendengarkan. Yesus juga mencoba untuk menentang prasangka-prasangka buruk tentang orang Samaria. Misalnya, di dalam perumpamaan 10 orang kusta, yang kembali untuk bersyukur itu hanya satu, yaitu orang Samaria. Ya. Baik. Juga kita dapat membagi perikop 10, Lukas 10, 25-37 itu dalam 2 bagian. Yang pertama, jawaban atas pertanyaan apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal. Ya, di situ kita akan melihat bagaimana Yesus menjawab pertanyaan ahli Taurat itu dengan pertanyaan. Ya. Sedangkan bagian yang kedua adalah jawaban atas pertanyaan siapakah sesamaku manusia. Nah, bagian inilah yang dijawab oleh Yesus dengan perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Baik, sekarang kita coba lihat bagaimana perikop ini kita dalami. Kalau kita baca di dalam Lukas 10 ayat 25 ini, memang di situ dikatakan bahwa ahli Taurat itu mencobai Yesus, guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Kalau dalam pemahaman Israel kuno, hidup yang kekal itu bisa berarti hidup yang tenang di tanah yang diberikan oleh Allah. Tapi dalam perkembangan kita pahami, mereka memahami bahwa hidup yang kekal itu terkait hidup setelah kematian atau keselamatan. Ya. Nah, ahli Taurat ini bertanya kepada Yesus, karena memang kemunculan ahli Taurat itu sering kita pahami, kita lihat sebagai orang yang mau mengetes ya sejauh mana Yesus ini melaksanakan hukum Taurat. Baik, lalu
apa jawaban Yesus? Ia tidak mengajari, tapi ia bertanya kembali, menanyakan apa yang dikatakan Taurat. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat dan apa yang kau baca di sana. Kadang-kadang kita memang nggak suka digurui ya. Makanya cerita itu salah satu metode yang sangat efektif menurut saya untuk menggerakkan hati yang menyentuh emosi pendengar. Lalu kata ahli Taurat itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apa yang disampaikan oleh ahli Taurat ini merupakan inti hukum Taurat atau hukum yang terpenting di dalam hukum Taurat. Dan Yesus menegaskan bahwa betul, kalau orang mau memperoleh hidup yang kekal, laksanakanlah perintah yang tertulis dalam hukum Taurat itu. Yesus membenarkan, ya. Inilah jalan untuk memperoleh hidup kekal. Nah, lalu dikatakan untuk membenarkan dirinya, ahli Taurat itu bertanya lagi, tapi siapa sesamaku? Ya, kita bisa pahami bahwa di situ memang pada saat itu ada penjajah Romawi, ada juga orang Samaria, dan ahli Taurat ini mau menegaskan, memangnya sesamaku itu siapa? Ya. Lalu kalau kita baca di dalam Imamat, sebenarnya juga sudah dituliskan ya bahwa Imamat 19:18 itu sesama orang Israel lah yang dianggap sesama, ya mereka harus diperlakukan dengan baik, benar, manusiawi. Namun secara lebih luas dalam Imamat 19:34 orang asing juga itu dianggap sesama, ya dikatakan orang asing yang tinggal padamu harus bagimu sama seperti orang Israel. Kamu harus mengasihi juga seperti dirimu sendiri. Sedangkan dalam Bilangan 15:15 dan Ulangan 6 ayat 1 ayat 16 dikatakan bahwa orang Israel dan orang asing itu setara di hadapan hukum. Nah, serta dalam Keluaran 22 ayat 21 dikatakan bahwa jangan kau menekan orang asing. Ingat, kamu juga itu dulu orang asing di tanah Mesir, ya. Jadi mengasihi orang asing, ya, itu adalah kewajiban dan ungkapan kasih. Ya, sebenarnya sudah ada tertulis demikian. Nah, namun untuk menjawab supaya orang Taurat, ahli Taurat ini juga bisa menangkap suatu kebaharuan ya dari pemikirannya selama ini, Yesus menceritakan mengenai perumpamaan ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Kata turun ini memang secara geografis bisa dipahami karena Yerusalem itu letaknya 1000 meter lebih tinggi daripada Yeriko. Yerusalem 750 meter di atas permukaan laut, Yeriko 250 meter di bawah permukaan laut. Jalan yang terbentang antara Yerusalem ke Yeriko itu 27 kilo dan melewati padang gurun, bukit karang, daerahnya itu sepi dan berbahaya. Sehingga tempat yang cocok untuk para perampok itu mencari mangsa. Demikian situasinya ya, perjalanan antara Yeriko ke Yerusalem. Nah, diceritakan bahwa orang tadi yang turun itu jatuh ke tangan penyamun yang bukannya saja merampok tapi juga memukul. Lalu habis itu meninggalkannya setengah mati. Kita bisa bayangkan kalau tidak ada yang menolong orang ini akan menemui ajal. Hanya jika ada orang yang lewat di tempat itu, mau berhenti dan menolongnya, ia bisa hidup. Kemudian, seperti kita ketahui, Yesus menempatkan ada seorang imam yang turun dari Yerusalem, ia melihat orang itu, tapi justru dia menjauhinya. Ia berjalan melewati dari seberang jalan. Ia tidak berusaha menolong. Imam itu tugasnya memimpin ibadah di Bait Allah dan juga mempersembahkan korban. Tokoh kedua yang melewati tempat itu adalah seorang Lewi. Ia juga melakukan hal yang sama. Kaum Lewi ini tidak menolong, dia juga melewati. Kaum Lewi adalah orang-orang yang menyiapkan segala keperluan ibadah di Bait Allah, ya. Jadi kedua tokoh ini para imam, orang Lewi dan imam yang merupakan tokoh penting dalam agama Yahudi
Dan mereka tentu tahu tentang hukum kasih di dalam Taurat, tapi mereka berjalan melewati, tidak menolong. Ya. Baik, kemudian lewatlah kita lihat di sini, kenapa sih kok nggak ditolong? Ya, kenapa kedua orang ini tidak menolong orang yang sekarat? Ada tafsiran yang mengatakan bahwa mungkin terkait dengan hukum tahir dan najis. Ya, kalau mereka menyentuh darah atau mayat, itu akan membuat mereka najis selama 7 hari. Dan kalau demikian, mereka tidak dapat melakukan ibadah, memimpin ibadah. Ada tafsiran lain yang mengatakan imam itu punya kewajiban pada waktu itu untuk menguburkan mayat yang terlantar. Tapi dalam kasus ini, orang ini belum mati. Ya, jadi imam itu melewati. Itu ada beberapa tafsiran kenapa kok tidak menolong. Tapi sebenarnya ini juga tidak terlalu relevan, karena kalau soal hukum kemurnian, bukankah imam ini juga sudah selesai melakukan tugasnya di Yerusalem, di Bait Allah. Dia sudah turun dari Yerusalem. Baik, kemudian lewatlah seorang Samaria. Kita tahu orang Samaria ini dianggap rendah ya oleh orang Yahudi. Kalau kita mau baca kisahnya, kita bisa baca di dalam 2 Raja-Raja 17, mengapa kok sampai orang Yahudi itu tidak bergaul dengan orang Samaria. Tahun 722 sebelum Masehi, bangsa Asyur mengalahkan kerajaan Israel Utara, dan pada waktu itu penduduk di Samaria itu diangkut ke pembuangan dan dimasukkanlah bangsa asing ke situ, ke Samaria. Mereka kawin campur dan mereka juga menyembah dewa-dewi. Oleh sebab itu orang Samaria dianggap itu tidak murni, ya, baik secara spiritual dan juga secara fisik. Nah, oleh sebab itu orang Yahudi sering menganggap diri mereka itu lebih tinggi dan orang Samaria itu terlalu rendah. Nah, tapi kemudian kita lihat apa sih yang membedakan orang Samaria ini dengan kedua tokoh tadi. Ternyata orang Samaria ini hatinya tergerak oleh belas kasihan, ya. Dia turun dari keledainya tentu dengan resiko bahwa dia juga bisa dihadang oleh perampok-perampok di tempat yang sepi seperti itu. Tapi dia mau melakukannya. Dia menghampiri orang yang sekarat itu, dia mencuci lukanya dengan anggur, ya, alkohol, ya, bisa menjadi seperti disinfektan begitu, mengobatinya dengan minyak, kemudian membalut lukanya. Nah, lalu dia menaikkannya ke keledai tunggangannya sendiri, lalu dia menuntun keledainya sampai ke tempat penginapan. Kita bisa bayangkan bahwa menaikkan orang yang sakit ini ke atas keledai dan menuntunnya perlahan-lahan itu bukanlah hal yang mudah, ya. Nah, sampai di tempat penginapan, kita tahu bahwa keesokan harinya, jadi berarti tadi malamnya orang Samaria ini menginap, ya, bersama orang yang ditolongnya. Mungkin dia melakukan perawatan yang lebih intensif lagi terhadap orang yang terluka ini. Kalau tadinya dia hanya melakukan pertolongan pertama, darurat, ya, lalu dia melanjutkan, bisa jadi dia melakukan itu ketika mereka menginap bersama. Ya, kita bisa menafsirkan ia menginap juga karena dikatakan di situ keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Pada waktu itu gaji sehari 1 dinar, ya. Dan dia mengatakan, tolong rawat ketika saya pergi. Dia ada keperluan harus meninggalkan orang yang ditolongnya. Dia memberikan uang ini untuk merawat, memberi makan. Dia memberikan pertolongan yang maksimal yang bisa dia buat, ya, kepada orang yang baru dikenalnya itu seperti kepada seorang sahabat. Nah, akhirnya setelah menyelesaikan cerita ini, Yesus kembali bertanya kepada ahli Taurat. Kalau pertanyaan ahli Taurat itu di awal, siapakah sesamaku manusia? Fokusnya bergeser, ya. Di dalam pertanyaan Yesus kepada ahli Taurat, dia mengatakan, siapakah yang bertindak sebagai sesama? Ya, jadi di sini kita mau lihat bahwa sesama kita itu bukan objek, ya, tetapi bagaimana kita memperlakukan sesama kita. Apakah kita juga sudah bertindak dengan belas kasih? Nah, jadi bukan tentang memperlakukan orang lain sebagai objek, tetapi bagaimana saya berbelas kasih
kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, tema kita yaitu Yesus adalah sahabat bagi yang menderita. Ada juga alegori yang sering mungkin kita dengar, ya, bahwa orang Samaria itulah Yesus. Sedangkan pemilik penginapan itu para pengurus gereja. Yesus setelah menolong orang yang berdosa, yang terluka, kita pun dulu mungkin adalah orang-orang yang sudah dirampok habis-habisan ya. Keluarga kita mungkin hancur, pekerjaan kita bangkrut, kita dirampok oleh dosa ya. Akibat dosa kita mengalami banyak sekali kerugian dan Yesus menolong dan menitipkan pada gereja, dan nanti ketika Yesus datang, nanti dia akan mengganti ya kepada kita yang melayani ini. Jadi Tuhan itu nggak pernah berhutang. Nah, lalu kemudian dikatakan ahli Taurat dan orang Lewi itu bahwa Taurat itu tidak bisa menyelamatkan kita. Memang bisa kita juga memakai alegori demikian bahwa Yesuslah orang Samaria itu. Tapi di dalam gagasan BKSN tahun 2021 ini tidak dikatakan demikian. Jadi saya mencoba untuk merenungkan ya, dan akhirnya saya menutup renungan ini pada hari ini dengan 2 kisah yang saya alami. 2 tahun yang lalu, saya mendapat kabar dari teman saya bahwa seorang teman kami itu mengalami kanker stadium 4. Belum sempat saya menghubungi atau menjenguk dia, kami sekota, teman saya yang sakit itu chat saya via WA. Bu Ellen, saya sedang sakit, saya merasa sangat takut. Bu Ellen, tolong ajari saya untuk berdoa. Bagaimana saya dapat mengatasi rasa takut dan untuk kesembuhan sakit saya. Waktu itu saya tengah sibuk-sibuknya mempersiapkan pelayanan, beberapa pelayanan, dan juga persiapan-persiapan mengajar. Saya lalu memforwardkan doa Yesus, kemudian juga doa-doa penyembuhan Katolik dari YouTube. Teman saya itu mengatakan, menjawab, terima kasih Bu Ellen, saya akan menontonnya. Setelah itu, saya tidak lagi mengecek keadaannya, saya belum menghubungi dia lagi untuk menanyakan apakah dia sudah menonton, apakah dia mengerti, apakah ada yang dapat saya lakukan lagi. Beberapa minggu setelah itu, saya mendapat kabar bahwa teman saya ini telah dipanggil oleh Tuhan. Alangkah menyesal saya waktu itu bahwa saya belum sempat sekalipun mengunjungi dia selama dia sakit. Bahkan untuk mengajaknya berdoa bersama pun tidak. Padahal itulah yang dia butuhkan dari saya di saat-saat dia mengalami ketakutan di saat akhir hidupnya. Kisah yang kedua terjadi 2 minggu yang lalu. Sebulan sebelumnya, seorang teman menelpon kepada saya, Bu Ellen, apakah bisa membantu mengajar di paroki kami? 2 hari sebelum hari H mengajar, saya teringat bahwa saya membutuhkan surat dari paroki untuk keperluan saya laporan pengabdian masyarakat ke kampus sebagai mahasiswa S3. Saya perlu melaporkan pengabdian masyarakat. Lalu saya minta kepada teman saya itu, Pak, apakah boleh tolong disiapkan surat? Dia mengusahakan, keesokan harinya saya sudah menerima soft file lengkap dengan tanda tangan pastor paroki. Lalu saya telepon mengucapkan terima kasih. Bapak itu mengatakan, Bu, kalau kondisi saya memungkinkan, besok saya akan ikut acaranya. Tapi kalau tidak, mohon maaf, saya izin, saya tidak ikut. Oh, kenapa Pak? Ya, akhir-akhir ini kondisi saya itu lemas. Dan kemudian, baik Pak, bilang gitu. Keesokan harinya saya mengajar selesai, itu tanggal 29 Juni.
tanggal 30 Juni pagi, saya mengajar 29 Juni malam, 30 Juni pagi, saya membuka WA jam 10. Saya mendapati WA teman saya ini jam 9 pagi mengatakan, terima kasih Boots untuk pelayanannya semalam di paroki. Mohon maaf bersamaan dengan acara tersebut, saya harus masuk ke rumah sakit. Lalu saya langsung jawab, wah sakit apa Pak? Itu jam 10 pagi. Lalu saya tidak membuka chat itu lagi sampai keesokan harinya tanggal 1 Juli. Jam 9 malam saya baru ingat, oh iya, kemarin kan saya tanya ke teman saya ini, dia sakit apa masuk rumah sakit itu. Lalu akhirnya saya buka chat, saya melihat dia sudah langsung menjawab kemarinnya sebenarnya bahwa infeksi paru, Bu. Tapi saya tidak melihat sampai malam itu. Lalu akhirnya saya langsung balas malam itu jam 9 malam, wah turut prihatin Pak, tolong diinfo jika ada yang dapat kami bantu. Itu jam 9 malam. Lalu saya mengecek chat grup di mana juga ada teman saya itu, dan betapa kagetnya bahwa saya menemukan pesan bahwa RIP teman saya itu setengah jam sebelumnya, yaitu setengah 9 malam. Saya begitu menyesal dan terkejut ya, bahwa saya ternyata baru menjawab apa yang bisa saya lakukan itu setelah orangnya itu tiada. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbelas kasih, saya juga pernah mengalami sebagai orang di posisi orang yang menderita, yang dirampok. Ketika mama saya kritis di ICU, dan lewat pertolongan teman-teman yang memperhatikan lewat doa-doa mereka, perhatian mereka yang sungguh-sungguh, campur tangan mereka, sehingga mama saya bisa dibaptis, saya sungguh merasakan kehadiran Yesus di tengah keluarga kami. Saudara-saudari, saya mengakhiri sharing saya pada pertemuan BKSN minggu ketiga ini dengan cerita tersebut. Artinya, dengan menunjukkan belas kasih, kita pun dapat menghadirkan Yesus yang hidup di tengah sesama kita yang menderita. Terima kasih. Semoga bisa cukup, karena buat saya sendiri, cerita itu cukup menggerakkan. Jadi perumpamaan orang Samaria ini, saya yakin sungguh kuat, walaupun sudah sering kita dengar, namun dengan menikmati teksnya dan menghayatinya buat kita sendiri, tentu ada kekayaan yang bisa kita bagikan. Terima kasih.